Ungu adalah grup band pop-rock asal Indonesia yang terbentuk pada tahun 1996 di Jakarta. Band ini lahir dari pergaulan anak-anak muda penggemar musik yang ingin menciptakan sesuatu yang berbeda di belantika musik Indonesia. Singkatnya, sebelum rilis album debut, formasi awal band terdiri dari Eki pada gitar, Pasha Akbar di drum, Aryo Wahab vokalis, Maki pada bass, dan Guts di keyboard. Namun formasi ini hanya bertahan sementara karena adanya pergantian personel yang cukup cepat di awal-awal karir. Seperti Aryo Wahab dan Pasha Akbar termasuk personel pertama yang keluar dari grup, digantikan oleh personel baru. Setelah melalui beberapa perubahan, Ungu mulai menemukan bentuknya ketika Enda dan Rouman turut masuk dan menyolidkan line-up. Pada tahun 2001, posisi vokalis yang sebelumnya sempat diisi berganti-ganti orang, akhirnya diambil alih oleh Sigit Purnomo Said, yang lebih dikenal sebagai Pasha. Masuknya Pasha menjadi titik balik dalam sejarah Ungu. Dengan karakter vokalnya yang kuat dan karisma panggung yang menonjol, Pasha berhasil membawa warna baru dan memperkuat identitas musik Ungu. Pada saat Ungu tengah merampungkan proses rekaman untuk album debut mereka yang bertajuk Laguku yang akan rilis di tahun 2002, terjadi dinamika internal dalam band. Eki dan Guts memutuskan untuk keluar dari band, meskipun album hampir selesai. Banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa perbedaan visi bermusik dan arah band menjadi penyebab utama. Band ini sempat mengalami bongkar pasang personel di masa awal, yang membuat pengembangan karakter musik menjadi terhambat. Ungu awalnya bereksperimen dengan berbagai genre dan belum memiliki identitas musik yang khas. Hal ini berbeda dengan arah yang lebih pop Melayu religius yang mereka kembangkan di tahun-tahun berikutnya. Di era ini, Ungu bukan band yang langsung dilirik label besar, sehingga sulit untuk mendapatkan exposure dan produksi maksimal. Dengan masuknya personel baru dan formasi solid setelah tahun 2002, Ungu mencoba menaklukkan industri musik dengan album perdana mereka dengan tajuk Laguku. Ungu pun melaju dengan materi hampir 90% diciptakan Eki, mantan personil Ungu yang keluar sebelum perilisan album ini. Sebut saja Bayang Semu, jika itu memang terbaik, serta Laguku menjadi hit single di album ini. Dan album debut Laguku hadir sebagai sebuah karya yang jujur, penuh perasaan dan mencerminkan perjalanan emosional sang musisi dari hati ke telinga pendengarnya. Dari judulnya saja kita sudah bisa merasakan personalitas yang kuat. Laguku bukan sekadar kumpulan lagu tapi curahan hati yang dituangkan dalam sebuah karya musik. Meskipun Laguku menjadi batu loncatan penting bagi karir Ungu, album ini tidak lepas dari berbagai kekurangan yang patut dicermati, terutama jika dilihat dari perspektif musikalitas dan produksi. Sebagai album debut, Laguku terdengar belum sepenuhnya matang dari sisi produksi. Mixing dan mastering pada beberapa lagu terdengar kurang seimbang dan vokal terkadang terlalu dominan, sementara instrumen lain seperti gitar dan drum terasa tenggelam. Ini menandakan keterbatasan teknis yang mungkin disebabkan oleh budget produksi atau pengalaman studio yang masih terbatas. Secara musikal, album ini cenderung monoton. Banyak lagu dibangun dengan struktur yang serupa seperti intro lambat, build up di bagian ref, dan penutupan yang kembali lembut. Meskipun ini menciptakan kesan konsistensi, di sisi lain, kurangnya eksperimen membuat sebagian lagu terasa repetitif dan mudah terlupakan. Tema cinta memang menjadi kekuatan Ungu, namun dalam album ini, liriknya masih terjebak dalam ungkapan-ungkapan standar tanpa eksplorasi emosional yang lebih dalam. Meski sudah mengarah ke gaya pop rock yang akan menjadi ciri khas Ungu, album Laguku masih terasa seperti proses pencarian jati diri. Beberapa lagu terdengar seperti campuran dari tren musik pop awal 2000-an, tanpa keunikan yang benar-benar membedakan Ungu dari band-band lain pada masa itu. Tidak ada satu lagu dalam album ini yang benar-benar meledak secara nasional, atau menjadi anthem besar. Hal ini menjadikan Laguku sebagai debut yang cukup baik, tapi belum mencetak sejarah sebagaimana album-album berikutnya seperti Melayang atau Surgamu. Di album ini hampir semua lagu dibuat oleh Eki yang akhirnya harus mundur ketika perilisan album. Ini menjadi blunder fatal mengingat gaya lagu di album kedua akan berubah ketika sosok Eki menghilang. Dan terbukti album Tempat Terindah hasilnya tidak lebih baik ketimbang lagu-lagu populer di album pertama. Laguku adalah album debut yang menjanjikan namun penuh keterbatasan. Dari sisi produksi, kreativitas aransemen, dan kekuatan lirik, album ini masih menyimpan banyak ruang untuk perbaikan. Namun justru dari titik inilah, Ungu mulai menempa kualitas mereka untuk menjadi lebih matang dan berkarakter di album-album selanjutnya. Di list lagu pertama di album ini adalah salah satu lagu terbaik yang pernah dirilis Ungu, menampilkan sisi emosional mereka yang paling diterima halayak banyak yaitu Cinta-Cintaan.
Lagu ini tidak hanya mengandalkan aransemen yang indah, tapi juga kekuatan vokal Pasha dan lirik yang friendly, menjadikannya salah satu karya yang paling dikenang oleh penggemar musik Indonesia hingga kini. Secara musikal Bayang Semu dibangun di atas struktur yang sederhana namun kuat, serta petikan gitar yang berkesan membuat lagu ini susah dilupakan. Di masa perilisan lagu ini, Pasha berada dalam kondisi vokal yang prima. Ia berhasil mengontrol dinamika vokalnya dengan sangat baik, dari bisikan lembut di bait pertama hingga ledakan emosional di bagian klimaks. Karakter vokalnya yang penuh rasa menjadi jiwa dari lagu ini makin bernyawa terdengar. Salah satu kekuatan utama Bayang Semu terletak pada liriknya. Ditulis dengan bahasa yang tak biasa tapi syarat makna, lirik lagu ini mampu menyampaikan rasa rindu dan kebingungan yang dialami seseorang saat menghadapi cinta yang tak pasti. Liriknya tidak klise, tapi tetap mudah dimengerti dan menyentuh. Seperti penggunaan kata dimensi, maya cinta serta bayang semu, dan bayang kelam menjadi kekuatan dalam kata-kata yang digunakan, menjadikan lagu ini mudah dihafal namun sulit dilupakan. Namun sesuatu yang menarik terjadi, sebuah rumah produksi yang tengah mengembangkan sinetron remaja bertema cinta dan pencarian jati diri menemukan lagu ini saat sedang menyusun mood board musik. Saat intro Bayang Semu dimainkan dengan petikan gitar, drum dan vokal Pasha yang syarat energik, tim kreatif langsung merasa klik. Lagu itu seolah berbicara langsung pada jiwa tokoh utama sinetron, remaja yang berjuang memahami cinta pertamanya di tengah konflik sekolah dan keluarga. Setelah melalui proses perizinan, Bayang Semu pun resmi dijadikan soundtrack utama sinetron berjudul ABG, yang tayang di awal 2000-an. Lagu ini menjadi latar berbagai momen emosional dalam cerita. Tidak butuh waktu lama, sinetron ABG menjadi populer, dan lagu Bayang Semu menjadi booming. Banyak remaja saat itu menjadikan lagu ini sebagai lagu tren anak muda saat itu, tanpa mengenali lebih dekat siapa penyanyi asli lagu keren tersebut. Lagu di list kedua ini bergenre pop dengan sentuhan rock modern khas dari Ungu. Di era awal debut mereka lagu ini menampilkan aransemen sederhana namun emosional, dibuka dengan petikan gitar yang menciptakan atmosfer sendu dan gelap sejak detik pertama. Melodi lagu bergerak lambat, mendukung tema utama lagu yaitu keikhlasan dalam melepaskan seseorang yang dicintai demi kebaikan bersama. Lagu ini berhasil menyampaikan kesedihan tanpa perlu berteriak. Vokal Pasha yang syarat perasaan benar-benar terasa tulus dan menyayat, membuat pendengar mudah terbawa suasana. Siapapun yang pernah merasakan cinta tak bisa bersama pasti akan merasa lagu ini bicara langsung pada mereka. Lagunya juga disajikan dengan kesederhanaan yang elegan dan tidak berusaha terdengar rumit. Lagu ini justru menyentuh karena kejujurannya. Namun selain itu ada juga beberapa kekurangan di lagu ini. Beberapa pendengar mungkin merasa lagu ini terlalu monoton karena dinamika vokal dan musik yang cenderung datar dari awal hingga akhir. Bagi sebagian orang, suasana lagu ini terlalu down dan bisa terasa membebani jika didengarkan dalam kondisi tidak tepat. Dibanding lagu-lagu lain Ungu yang lebih eksperimental, lagu ini sangat sederhana dari segi musikalitas, sehingga mungkin terasa aman dan kurang menantang bagi telinga yang mencari warna baru. Namun apapun itu lagu ini adalah salah satu lagu terbaik Ungu dalam menyampaikan tema perpisahan dan keikhlasan. Dengan lirik yang menyentuh dan vokal emosional dari Pasha dan personil lainnya ini, menjadi anthem bagi mereka yang pernah mencintai dalam keheningan dan merelakan dalam diam. Meski ada sedikit kekurangan dari sisi variasi musikal, kekuatan emosional dan kesederhanaan lagu ini tetap membuatnya relevan dan menyentuh hingga hari ini. Berbeda dengan kedua lagu sebelumnya, lagu ini bernuansa happy fun. Bass dan snare drum begitu menonjol di sepanjang lagu. Gitarnya asik membuat kita tak ingin beranjak dari lagu ini. Walaupun saat itu mereka hanya berempat, mereka berhasil menciptakan aransemen yang kaya dan menarik di zamannya. Namun sayang kelemahan lagu ini terdapat pada liriknya yang biasa saja, gaya yang monoton seperti menggunakan kata tak dan terbebas digunakan terlalu banyak hingga mengakibatkan pengulangan yang terlalu membosankan. Kemungkinan hal ini yang membuat lagu ini kurang populer di kalangan penggemar,
atau kurang menarik dijadikan hit single oleh label mereka saat itu. Tembus batas-batas resah jiwaku naik segalanya. Mataku terbuka bebas, jiwaku terlepas. Lagu yang satu ini lebih berisi, mulai gitar akustik yang halus, bass dan drum sangat menginspirasi, dan membuat semangat untuk mendengarkan lagu ini. Ingin rasanya bahtera cinta. Tak ingin menembus batas-batas waktu yang... Efek string di lagu ini menjadi pembeda, seolah Ungu ingin menunjukkan sesuatu yang mahal dan lebih di lagu ini. Lagu ini menyajikan lirik yang menyentuh hati. Embun hati adalah metafora puitis yang menggambarkan ketenangan batin dalam suatu hubungan. Namun sayang sekali lagi kita memiliki kekurangan di lagu ini, yaitu tidak memiliki perubahan dinamika atau klimaks yang kuat yang bisa dianggap terlalu datar atau monoton. Lagu ini terdengar seperti mengkopi aroma musik dari Bayang Semu, entah lagu mana yang lebih dulu dibuat karena kedua lagu ini sama-sama diciptakan oleh mantan gitaris band ini yaitu Eki. Selain itu ada bass yang memberikan fondasi yang kokoh dan mendukung ritme lagu dengan baik. Lagu ini mulai menutup beberapa ruang kosong di antara mereka dengan menambahkan string halus di beberapa momen di lagu ini. Lagu ini disajikan dengan tempo dengan energi tinggi yang dapat membangkitkan semangat pendengar. Namun meskipun solid, lagu ini tidak menawarkan sesuatu yang benar-benar baru dan berbeda dalam genre mereka. Produksi yang sederhana, kualitas lagu pun serasa kurang tajam dibandingkan lagu-lagu lain. Lagu yang satu ini mengusung pop rock yang disajikan lebih gelap dan intens dibanding lagu lainnya di album ini. Lagu ini berkembang dari yang tenang menuju ke bagian-bagian yang lebih berat dengan distorsi gitar dan drum yang kuat. Dan yang paling menonjol di lagu ini yaitu part vokal scream yang berkesan di telinga pendengar. Lagu ini sekilas matang namun belum diterima untuk industri musik kala itu makanya kurang hits. Lagu ini menunjukkan sisi eksperimental dari Ungu dan keberanian mereka mengeksplorasi genre musik yang berbeda. Walaupun saat itu kurang diterima di industri namun belakangan ini banyak yang memutar lagu ini kembali sebagai memorial moment. Lagu ini menyuguhkan sentuhan emosional yang kuat, dipadu dengan nuansa pop yang telah menjadi ciri khas grup band mereka. Secara tematik jangan siakan berkisah tentang seseorang yang memohon pada pasangannya agar tidak menyia-nyiakan cinta yang telah terjalin. Liriknya syarat akan ungkapan menjadi inti dari narasi lagu, sebuah permohonan dari hati yang terdalam agar cinta tidak diperlakukan dengan angkuh. Ungu memainkan emosi pendengar dengan lirik yang sederhana, namun penuh makna. Lirik-lirik tersebut mudah dipahami dan dirasakan oleh siapapun yang pernah merasa tidak dihargai dalam hubungan. Lagu ini disajikan dengan nuansa energik, dewasa namun agak sedikit gelap. Aransemen musik yang tidak terlalu kompleks juga menjadi nilai plus, karena justru memperkuat fokus pada lirik dan vokal. Harmonisasi instrumen, terutama petikan gitar yang lembut dan dentingan piano, memperkuat kesan sendu namun elegan. Lalu ada lagu Maafkanlah dengan musik harmonisasi yang lembut. Perpaduan biola dan snare drum begitu luar biasa, mengundang romantis dan harmonis saat mendengarnya.
Kemudian ada Sirna yang menampilkan gaya pop rock khas awal 2000-an yang kental dan aransemen gitar elektrik. Lagu ini dibalut dengan melodi yang sederhana namun emosional, perpaduan dari permainan gitar ritmis dan lead yang cukup dominan. Secara musikal lagu ini menonjolkan struktur lagu yang lugas, dengan bagian verse dan chorus yang mudah diingat, ciri khas lagu pop mainstream namun dengan sentuhan rock yang membuatnya lebih berkarakter. Bagi sebagian pendengar, aransemen musiknya mungkin terdengar terlalu konvensional dan tidak terlalu mengeksplorasi sisi musikalitas lebih dalam. Sebagai bagian dari album debut, kualitas rekaman dan mixingnya terasa belum sehalus rilisan Ungu di album-album berikutnya. Walaupun lagu ini terdengar lebih baik dari Jika Itu Memang Terbaik, dan Bayang Semu namun sayang lagu ini tidak begitu populer di masanya. Di track ke-10 ada Tiada Kata yang sepertinya terdengar lebih sederhana dibanding lagu-lagu sebelumnya. Lagu ini cuma kuat di bagian refrain dan solo gitar, selebihnya biasa saja. Ke-11 ada Kisah yang mengusung nuansa pop rock dengan sentuhan melankolis, yang menjadi ciri khas Ungu dalam banyak karya mereka. Dari segi aransemen, lagu ini menggabungkan gitar elektrik yang sederhana namun efektif dengan iringan drum yang mendukung suasana lagu, melodi yang mudah diingat membuat lagu ini cepat diterima, meski tidak sepopuler hits Ungu di album-album berikutnya. Yang terakhir ada Laguku yang menjadi salah satu lagu andalan juga di album ini. Lagu ini lebih mellow dari yang lain dan sampai sekarang sangat populer di kalangan penggemar. Lagu ini mengandalkan lirik yang sederhana namun emosional, yang membuat pendengarnya mudah terhubung dengan pesan yang disampaikan. Dari segi lirik, lagu ini berisi ungkapan hati seseorang yang tidak bisa melupakan orang yang dicintainya, bahkan menjadikan kenangan itu sebagai inspirasi untuk menciptakan lagu. Secara musikalitas lagu ini dibalut dengan aransemen pop rock yang khas Ungu pada masa itu, dengan permainan gitar yang ringan namun emosional, serta vokal Pasha yang penuh penghayatan. Nuansa sedih terasa kuat, namun tetap enak dinikmati berulang kali. Lagu ini juga menunjukkan kekuatan emosi dalam musik, yang sering menjadi daya tarik utama dari karya-karya Ungu. Dari materi-materi lagu di album ini dapat ditarik kesimpulan bahwa album ini adalah tonggak awal perjalanan musikal Ungu di industri musik Indonesia. Meski belum sepopuler album-album mereka berikutnya, album ini justru menjadi fondasi kuat yang memperkenalkan karakter musik Ungu yaitu melodius, emosional, dan penuh makna. Kelebihan utama dari album ini adalah kemampuannya menggabungkan lirik yang jujur dan menyentuh hati dengan aransemen musik pop rock yang tidak terlalu keras namun tetap berenergi. Lagu-lagu seperti Bayang Semu, Sepi Gelisah, dan Laguku menunjukkan sisi emosional yang kuat tanpa kehilangan beat yang asyik didengar, dan bisa dibilang album ini adalah album yang berani karena bermaterikan lintas genre. Pasha sebagai vokalis utama menunjukkan karakter vokal yang kuat namun lembut, penuh penghayatan dan sangat cocok membawakan lagu-lagu bertema cinta dan galau. Walaupun belum setenar ketika merilis album Melayang namun dari album pertama inilah banyak penggemar mulai terpikat dengan suara khasnya. Meski ini adalah debut mereka, Ungu sudah menunjukkan identitas musikal yang jelas. Pop rock dengan sentuhan Melayu ringan, serta aransemen yang tidak rumit tapi kaya emosi. Ini menjadi nilai tambah karena band baru biasanya masih mencari arah. Namun Ungu justru tampil percaya diri sejak awal.